Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UT, berjumpa lagi dengan saya Febri Nur Majwita dengan nomor NIM 877881331. Prodi S1 PGSD UPPJC UT Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu. Kali ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah pondasi utama yang menyangga seluruh sistem pembelajaran atau penguat sistem pendidikan. Pilar berfungsi menopang pembangunan pendidikan agar tetap berjalan dengan baik dan memilih arah yang jelas. Sedangkan asas pendidikan berfungsi sebagai pondasi atau dasar utama pemikiran. Pilar menjadi penguat agar pendidikan tetap kokoh di tengah arus perubahan zaman dengan membangun manusia yang memiliki pengetahuan, karakter, dan tanggung jawab sosial. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 prinsip dasar. 1. Engar sosong tulodo, artinya di depan memberi teladan, bahwa seorang guru harus menjadi teladan bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi menunjukkan sikap, etika, dan karakter yang baik. 2. Eng matyo mangun karso, artinya guru berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangun semangat, motivasi, dan kreativitas belajar. Pada era pembelajaran digital, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 3. Tuturi handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didik agar mampu belajar secara mandiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan harus bersifat humanis dan berpusat pada perkembangan peserta didik, serta menempatkan guru sebagai teladan, motivator, dan pendamping peserta didik. Relevansi di era digital. Dalam pembelajaran daring, guru menjadi teladan meskipun proses belajar dilakukan secara online. Dalam aspek literasi digital, guru sebagai pembimbing, pembantu peserta didik memahami dan menyaring informasi dari internet. Dalam pembentukan karakter peserta didik tetap relevan karena mendorong peserta didik untuk belajar mandiri. Peran guru di era digital mengalami perubahan. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Tantangan pendidikan nasional di era digital. 1. Rendahnya literasi digital. Masih banyak peserta didik yang menggunakan teknologi hanya untuk hiburan dan belum memanfaatkannya secara maksimal untuk belajar. 2. Menurunnya karakter etika. Perkembangan media sosial menyebabkan munculnya perilaku seperti cyberbullying, plagiarisme, dan kurangnya sopan santun dalam komunikasi digital. 3. Ketimpangan akses teknologi. Tidak semua daerah memiliki fasilitas internet dan teknologi yang memadai sehingga terjadi kesenjangan pendidikan. 4. Perubahan peran guru. Guru dituntut kreatif, inovatif dalam pembelajaran digital dan menguasai teknologi sekaligus. 5. Penyalahgunaan teknologi seperti bermain media sosial secara berlebihan atau menyebabkan informasi yang tidak benar. Contoh aktual. Guru menggunakan platform pembelajaran daring dengan Google Classroom dan Zoom. Sekolah menerapkan pendidikan karakter melalui etika bermedia sosial, pemanfaatan video pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar, peran orang tua dan guru bekerja sama mengawasi penggunaan gadget peserta didik. Refleksi, pilar pendidikan tersebut masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga harus membangun karakter, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab sosial. Kesimpulan, pendidikan di era digital tetap membutuhkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara sebagai dasar pembentukan karakter, moral, dan sikap kritis peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan dalam proses belajar, pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, bertanggung jawab, dan berkarakter di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.